Ini ada pertanyaan selain pertanyaan itu apa ini? Ya, kita perhatikan pertanyaan. Sudah jelas manusia khilafatul fil ard, bukan begitu, Ustaz? Khilafatul fil ard. Kita baca di surat ke-6, surat 6 ayat 165. Kita buka surat 6 ayat 165. 6 ayat 165. Kita mengerti khalifah. 65. Al-An'am 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi itu khalifatan fil ard. Ya, lalu kemudian diberikan kelebihan karunia yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Sebenarnya tujuannya adalah supaya saling memberi manfaat, ya. Ketika saling memberi manfaat, disitulah nampak itu tugas kekhalifahan. Ya, semua menjadi pengganti dari Allah, tanda kutip. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena Allah itu tidak butuh diganti, ya. Allah itu langsung dia, ya, tidak perlu diganti. Tetapi dia memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk menanam di kebun. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Apa yang kita tanam adalah sesuai kemampuan yang kita miliki. Kemampuan yang kita miliki ini tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga kita bisa memberikan kemampuan itu kepada orang lain. Demikian pula orang lain memiliki kemampuan, ya, bisa juga berbagi dengan kita. Terjadilah saling, itulah ujiannya. Ya. Jadi yang menjadi tolak ukur atau penilaiannya adalah bukan karena diberikan kelebihan yang banyak sehingga tugas kekhalifahannya tinggi, tidak, ya. Jadi sering saya katakan bahwa antara menyingkirkan duri dari jalanan bagi seseorang yang kemampuan khalifahnya itu adalah menyingkirkan duri dari jalanan, dibandingkan dengan seseorang yang kemampuan kekhalifahannya itu bisa memberikan makan seluruh warga satu kota misalnya, ya, itu di mata Allah itu sama. Kenapa sama? Karena ya, dua-duanya pekerjaannya Allah, bukan pekerjaan kita. Ya. Jadi yang menentukan tolak ukur di sini mana yang lebih tinggi itu adalah ketika menurut keikhlasan, siapa yang paling ikhlas di antara ini, siapa yang paling berserah diri di antara keduanya. Dan itu sangat gaib, sangat relatif, kita tidak bisa ukur. Ya. Oke. Ini ada lagi, Ustaz. Ini apakah ini sebelum ini, apakah meskipun seseorang yang berdosa masuk neraka pada akhirnya akan masuk surga juga? Ya. Dari Ibu Rumah Gamis. Ya, jadi orang-orang yang kafir dari ahli kitab, kan disebut dengan ahli kitab, sekafir-kafirnya orang, karena di dalamnya itu ada ruh, ya, suatu saat dia akan masuk ke surga. Suatu saat akan masuk ke surga. Sampai dibahasakan ketika Allah bertanya kepada penjaga neraka, ya, masih adakah di antara manusia di dalam neraka itu, tanda kutip ini semua, ya, karena kita bayangkan kayak tenggelam di dalam api. Masih adakah di dalam neraka itu yang ada kebaikannya sebesar zarah, keluarkan dia. Itu kode, ya, bahwa seburuk-buruknya manusia dipastikan ada kebaikannya sebesar zarah. Jadi yang bisa menghalangi manusia untuk bisa langsung ke surga itu adalah dosanya, karena ada dosanya. Jadi meskipun manusia itu baik sekali, tetapi kalau masih ada dosanya yang tidak tertutupi atau tidak terhapus, maka dia tetap, ya, tertunda itu surganya. Jadi sebenarnya itu adalah penundaan tentang kembalinya ke surga. Rasakan neraka. Ya.
Adapun yang kekal itu, yang kekal selama-lamanya di neraka itu adalah jasad kita, karena dia hancur. Makanya jangan ikuti jasad, jangan ikuti hawa nafsu, karena dia akan kekal. Dari wilayah kekuasaan hawa nafsu, ya, ketika manusia sudah punya kemampuan kesadaran diri, ya, dipastikan ada suatu masa, suatu saat, suatu ketika dia melakukan kebaikan itu betul-betul ikhlas. Ya. Sejahat-jahatnya Fir'aun juga sayang kepada Musa, sayang kepada istrinya, ya, sehingga ya, dia sendiri, ya, meskipun dikatakan tenggelam ke dalam laut, lalu kemudian tidak diterima tobatnya, dia akan masuk neraka. Kebaikannya tadi ketika merawat Musa dan merawat istrinya itu akan bernilai surga. Tetapi ya, nilai ini harus ditunda dulu pemberian pahala ini. Ya, harus dibersihkan dulu dosanya. Jadi rumusnya itu adalah semua orang akan melewati neraka. Lalu kemudian Allah selamatkan orang-orang yang diridhoinya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kata neraka dan surga, neraka itu adalah ya rusaknya jasad kita, rusaknya jasad pengganti nanti di akhirat. Ya, sedangkan surga itu adalah kesempurnaan dari jasad kita. Adapun persoalan lingkungan yang ada itu sangat tergantung kepada jasad kita. Kalau jasad kita ini penuh dengan cacat, dengan kerusakan, kita akan melihat di lingkungan kita itu tandus, ya. Tandus. Kita dibangkitkan pada suatu tempat yang kekurangan makanan, kekurangan minuman. Orang-orang yang lewat hanya sekedar melirik saja, tidak mau menolong. Ya, kenapa? Karena di sini rusak. Itu adalah dosa kita yang tidak terampuni, yang tidak sempat diampuni, tidak sempat kita ya, bertobat kepadanya. Ya. Sedangkan surga itu adalah kesempurnaannya jasad. Ketika dibangkitkan dalam keadaan sempurna, maka kita akan melihat di sekeliling kita itu penuh dengan makanan, ya, hawanya sejuk. Tetapi yang intinya dulu di sini dulu, kedamaiannya dulu jasad kita. Kalau masih ada yang rusak, masih ada misalnya pincang misalnya, atau buta matanya, ya kita harus menderita dulu. Jadi surga dan neraka itu adalah persoalan tentang kitab kebangkitan kita nanti di akhirat, atau jasad pengganti kita. Ratri 234, apakah salat yang dimaksud salat 5 waktu, Ustaz? Apakah yang dimaksud? Ya, salat yang diajarkan oleh Nabi, yaitu yang harus kita dirikan, ya. Jadi dirikan salat untuk mendapatkan salat. Salat itu sudah ada sebelumnya, ketika kita sudah memasuki wilayah fitrah. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Ketika kita sudah masuk kepada fitrah ini, di situ sudah ada salatnya. Ketika kita masih berada pada wilayah ruh sebelum masuk ke dalam jasad, di situ ada salat. Lalu kemudian ketika ruh ini ditiupkan masuk ke dalam jasad, di situ dikatakan orang yang salat itu lalai dari salatnya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam jasad. Kenapa dia lalai? Karena pengaruh setan atau pengaruh jasadnya. Dia selalu lupa dengan salatnya. Olehnya itu kembali lagi dirikan sholat supaya sholat itu bisa bangun kembali, bisa kuat lagi, ya. Karena sholat yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu tadi tidak mampu menolong kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dirikan sholat. Jadi beda dirikan sholat dengan sholat. Dirikan sholat untuk apa? Ya. Akimi sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Ya. Dan ketika kita mengingat Allah, wa dzakara asma rabbika fasalla. Ketika sudah ingat Allah, maka sholat. Jadi sholat itu terjadi setelah kita mengingat Allah. Mengingat Allah terjadi setelah kita mendirikan sholat. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Ingat Allah, kemudian sholat. Jadi bedakan antara mendirikan sholat dengan sholat. Mendirikan sholat ini, ya, dari nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad datang, itu berbagai metode itu ada. Itu semua teknik mendirikan sholat. Begitu Muhammad datang, dia sempurnakan 5 kali sehari semalam, tambah salat sunat, tambah dengan apa untuk bisa memperkuat itu salat. Itu ya. Lanjut lagi, ada lagi? Belum ada ini, Ustaz. Belum ada atau lewat? Enggak ada. Belum ada. Apakah jasad saja? Enggak baca itu? Enggak. Apakah jasad saja yang merasakan sakitnya jahanam? Jasad itu menjadi indikator kita akan merasakan sakit atau tidak. Ya, jasad yang rusak kita akan merasakannya kesakitan.
Jasad yang sempurna kita akan merasakan kenikmatan. Jadi bukan jasad yang merasakan, tetapi jasad yang menjadikan kita merasakan. Ya, ketika kita menempati jasad, maka kita akan merasakan apapun yang terjadi pada jasad. Ya. Kalau jasad sempurna berarti kita nikmat. Kalau jasad rusak berarti kita kesakitan, kita menderita. Baiti jannati, kata Nabi. Ya, rumahku adalah surgaku. Rumahku itu maksudnya jasad kita ini yang akan menjadi surga atau neraka. Surga atau neraka itu tergantung pada jasad kita. Makanya kalau selama di hidup kita di dunia ini, jasad kita memiliki kemampuan dan sebagainya, maka serahkan kemampuan itu kepada Allah dengan cara menyatakan asma-asma Allah tanpa mengaku atau tanpa mengambil nama itu sebagai nama kita. Itu namanya kembalikan jasad itu kepada Allah. Kalau itu kita kembalikan, maka kita akan diganti dengan jasad yang lebih baik daripada ini. Tetapi kalau kita pertahankan kemampuan kita bahwa ini adalah barang-barang kita, ya maka kita akan mendapatkan jasad yang cacat nanti di akhirat. Nah, itulah penderitaan. Itu ya. Ada yang mau naik? Silakan. Zakat yang mana yang kita maksud? Zakat itu menggunakan fasilitas yang ada pada jasad kita, ya. Segala kemampuan yang ada pada jasad kita. Jadi ada dua zakat. Yang pertama zakat harta. Zakat harta itu berkaitan dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada jasad kita supaya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan zakat fitrah, zakat yang berkaitan dengan isinya jasad dengan ruh, itu adalah kemampuan kita untuk bisa memberi fasilitas untuk terlaksananya tugas-tugas kenabian, tugas-tugas dakwah. Itu zakat fitrah. Bagaimana kita memfasilitasi supaya ya pesan-pesan dari Nabi ini, keilmuan Nabi ini tidak terhenti, melainkan tersebar kepada seluruh umat. Karena tidak semua umat manusia itu sadar. Mereka itu butuh peringatan. Bagi orang-orang yang membantu pelaksanaan kegiatan dakwah ini, itulah melaksanakan zakat fitrah. Gitu ya. Siapa lagi? Ya, ayo yang bertanya silakan. Contoh Ustaz zakat harta itu bagaimana? Harta ini adalah fisik kita, ya. Harta itu contoh zakat harta. Harta itu adalah jasad kita. Ini sekarang harta kita. Ini kuat, ini tangan ini. Ini hartaku. Ya. Harus kembalikan ke Tuhan ini kekuatan ini. Kalau saya pertahankan, maka ini saya akan dibangkitkan dalam keadaan tangan terpotong. Paham ya? Ini pikiranku cerdas, itu hartaku. Kecerdasan ini kalau tidak dikembalikan ke Allah, maka itu kita akan mendapatkan atau dibangkitkan dalam keadaan seperti monyet. Monyet itu bentuknya seperti manusia tapi bodoh-bodoh, ya. Jadi zakat harta adalah seluruh kemampuan yang ada pada fisik kita itu dikembalikan ke Tuhan, ya. Bagaimana cara kembalinya ke Tuhan? Pertanyaannya begitu. Caranya adalah dengan menggunakan jasad kita ini menjadi fasilitator nampaknya atau menyatakan asma Allah. Menolong, memperbaiki, mengatur, membuat semua hal-hal kebaikan itu adalah pelaksanaan zakat harta. Oke, jadi ini jangan menunggu sampai tidak berkutik lagi nih jasad kita. Selagi masih bisa mampu, masih bisa berbuat, maka berikanlah manfaat pada orang lain dengan tidak merugikan diri sendiri, ya. Jangan merugikan diri sendiri. Seperti yang sering saya katakan, kalau kita secara fisik, ya, kita ini tidak pintar berenang, ya, kalau kita tidak tahu berenang, jangan menolong orang yang tenggelam, ya. Itu akan menambah korban. Yang kita lakukan ya boleh panggil orang yang pintar berenang atau ya lemparkan ke orang yang tenggelam itu ban bekas. Ban bekas itu ban mobil yang sudah dipompa yang bisa menolong dia, ya lemparkan itu. Itu yang lebih berharga bagi dia pada saat itu dibandingkan kita lemparkan emas 1 karung. Kalau kita lemparkan emas 1 karung, dia tambah tenggelam, ya. Maksudnya adalah ya meskipun kita mampu, kita kondisikan juga orang yang kita tolong ini bisa selamat, jangan mencelakai dia.
Ya, sering saya katakan kemarin, kalau kita menolong orang, ya kita harus berpikir tentang keselamatannya dia juga. Ya, di mana keselamatan orang lain juga ya mesti aktif ini fisiknya. Jangan menengadahkan tangan meminta padahal fisiknya bagus. Nah, itu kecelakaan dia itu kalau begitu. Jadi kalau kita mampu secara materi, maka yang kita lakukan itu adalah ya misalkan bangun lapangan kerja. Entah itu misalkan tempat cuci motor kah, atau tempat cuci mobil, atau tempat jahit sepatu dan sebagainya. Atau tempat menjual-jual ya, jual apa ya, jual barang lontong apa. Tempat menjual, berikan dia fasilitas supaya fisiknya aktif. Ya. Jangan karena kita kaya setiap bulan kita kelebihan materi kita langsung bagi-bagi uang kita, tidak seperti itu ya. Itu kita selamat sendiri, orang lain celaka. Orang lain akan menunggu kapan lagi diturunkan ini uang dari atas ini. Ini dari siapa ini? Sabah. Ustaz sekarang ini banyak sekali yang membawakan spiritual lewat kesadaran. Kadang-kadang isinya aneh-aneh. Ya, jadi kita punya pegangan Al-Quran. Ya, standar kita itu Al-Quran. Jadi meskipun kelihatannya itu saya katakan tadi, ketika ilmu bumi ada mie kacang adasnya, ada mie bawang merahnya, ada mie buncisnya, sebagainya. Ini yang melezatkan makanan. Jadi kelihatannya itu sangat hebat, sangat wow, sangat luar biasa ini penemuannya orang. Tapi itu ilmu bumi, tidak menyelamatkan kita. Ya. Jadi kalau kita mau selamatkan diri, jangan terlalu tertarik dengan hal-hal yang wow gitu ya. Kembali lagi Al-Quran. Ternyata kalau kita pahami Al-Quran, ya luar biasa yang diajarkan Nabi sangat sederhana, ya. Tidak perlu sampai diajarkan untuk bisa berjalan di atas air atau bisa terbang kemana-mana, tidak perlu itu, ya. Yang diperlukan adalah baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, ya. Sebentar kita akan mendapatkan puasa dan pada akhirnya kita dipanggil untuk haji. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi untuk kemarifatan itu adalah sebetulnya kegiatan keseharian kita yang sangat mendukung tugas kekhalifahan, ya. Itulah ibadah yang benar. Jadi ibadah itu melaksanakan tugas khalifah. Ya. Baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, ini semua adalah memperbaiki cara kita beribadah. Ya. Oke. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, ya semuanya harus bersumber pada Al-Quran. Ya, jadi kalau kita belum mendapatkan pemahamannya atau pengetahuannya dari Al-Quran, boleh kita menerima pendapat dari orang lain dengan catatan, ya kita harus berpikir bahwa itu adalah asumsi, nilai kebenarannya relatif, ya. Tidak bisa dikatakan sudah ini yang benar karena saya lihat gurunya ini luar biasa, tidak boleh gitu. Ya, ini dari guru besar ini yang menyampaikan ini pasti benar, tidak boleh, tetap asumsi, ya. Benar itu kalau kita sudah lihat sendiri, sudah rasakan sendiri, atau sudah dengar sendiri, itu baru benar, ya. Tapi kalau masih cerita seperti ini asumsi, ya, bisa benar, bisa tidak. Ya. Makanya lebih dekatlah kita kepada Al-Quran, karena disitulah kebenarannya, dekat-dekati Al-Quran. Oke, saya ada lagi? Betul Ustaz ya, banyak yang tertipu ini bilang Sabah ini. Ya, karena memang tadi dikatakan kekalahannya ini bangsa Romawi itu dasarnya dulu ya. Tidak bisa kita hindari ya bahwa bangsa Romawi itu dikalahkan dulu. Kenapa dikalahkan? Karena Allah pasti tiupkan ruh masuk ke dalam jasad. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, ruh itu jadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Kita selalu dikalahkan, kita ditipu, kita di apa dan sebagainya. Ya, begitulah keadaannya. Jadi wajar-wajar saja, karena ini sudah ketentuan dari Allah. Tetapi janji Allah itu pasti benar, ya. Ruh itu satu-satu ketika dia akan menang. Dengan catatan, berikan kekuatan, berikan nutrisi itu kepada ruh. Berikan dia hidangan dari langit. Ya. Makanannya itu adalah Al-Quran. Coba dekati Al-Quran. Kita ini hanya ragu sebenarnya ini, kita khawatir. Kenapa khawatir? Ya, dari dulu seperti saya pribadi, ya pernah kita ditakut-takuti.
Ya, saya bahasakan begini. Kalau seandainya saat ini saya tidak baca Al-Quran, apakah saya tersesat? Apakah saya tersesat kalau saya tidak baca Al-Quran? Ya. Karena bahasanya tadi kalau saya dekati Al-Quran nanti tersesat, berarti sekarang saya tidak ya. Kalau sekarang saya tidak tersesat, berarti ya yang namanya Al-Quran kasih jauh-jauh dari saya, ya, supaya saya tetap pada keadaan tidak tersesat. Karena apa? Karena kalau saya dekati Al-Quran tersesat jadinya. Nah begitu ya. Itulah pintarnya iblis itu memutarbalikkan ini kata-kata. Ada yang tanya tadi Ustaz, katanya semua ini yang dijelaskan tafsir dari mana katanya Ustaz? Ya, kalau di dalam Al-Quran itu di surat Ali Imran ayat 7, ya, ada namanya takwil. Kalau tafsir itu, kalau saya perhatikan tentang tafsir itu memperbaiki pemaknaan dari kata-kata, ya. Dari kata ini mengarah kemana, misalkan zalikal kitabu, Alkitab itu mengarah kemana, ya dalam kurung Al-Quran, itu namanya tafsir. Kalau ditakwil, kitab itu apa? Kitab itu ternyata mengarah ke diri kita, ini sangat apa ya, darah tafsiran seperti itu namanya takwil, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah, tidak ada yang bisa mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itu artinya bahwa kebenaran dari takwil ini kita bisa ketahui setelah mengalaminya sendiri, bukan dari penyampaian saya. Ya, kalau penyampaian saya kayak begini, saya katakan tadi sekali lagi, ini asumsi, bisa benar bisa tidak. Bahkan kalau perlu katakan ini kebohongan. Ya, ini berita bohong ini. Ya. Jadi bisa benar bisa tidak. Ya, untuk melihat kebenarannya kembalikan ke Al-Quran. Datanglah itu ke Al-Quran, bacalah itu sendiri Al-Quran. Ya, biarkan itu terkoneksi antara ruh kita dengan ruh yang ada dalam Al-Quran. Sampai bisa melihatnya sendiri, merasakan sendiri, atau mendengar sendiri. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Itu janji Allah. Sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka. Gitu ya, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sampai jelas bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Ini ada sabah ini Ustaz. Menurut ilmu kesadaran tidak ada benar salah, dualitas katanya. Ini kan bahaya. Ya. Bagaimana Ustaz? Kalau benar dan salah itu mungkin bisa benar ya. Kalau kita sudah melewati wilayah ruh dan masuk kepada wilayah kesadaran, maka yang benar dan yang salah itu sudah menjadi satu, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Apalagi masuk kepada wilayah rahasia. Ketika tidak dapat dikatakan sesuatu misalnya. Hal ata alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang, ini harus kita buktikan ya. Bukankah telah datang pada manusia itu waktu di mana pada saat itu dia tidak dapat dikatakan sesuatu. Ya. Tidak dapat dikatakan sesuatu. Ya. Maksudnya apa? Ya, dikatakan ada benar. Dikatakan tidak ada, benar juga. Gimana ya? Ada dengan tidak ada, dua-duanya benar. Ada dengan tidak ada, dua-duanya salah. Akhirnya benar dengan salah, apa penilaiannya? Makanya dia tidak bisa terucap melalui mulut, ya. Hanya bisa tersimpan di sini dalam pemahaman. Ya, jadi wilayah mulut ini sudah masuk wilayahnya Musa, wilayah penilaian. Kalau di sini wilayahnya rahasia, wilayahnya Muhammad. Wilayah Isa, wilayah penglihatan, dengan wilayah ruh di hidung. Apakah ini tetap kita, apakah kita juga harus tetap baca Taurat, Injil yang sekarang ada? Taurat itu hukum-hukum Islam, itu sudah ada dalam Al-Quran. Dia bentuknya hukum, dia bentuknya tertulis. Ya, ada kaitannya tadi dengan kekalahannya bangsa Romawi. Ketika ruh itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam jasad kita, ya, ruh itu dikuasai oleh hawa nafsu. Yang pertama itu adalah ilmunya Ibrahim yang datang, ya, ilmunya Ibrahim, ilmunya tauhid. Kita diperkenalkan tentang nama-nama benda, tentang sesuatu, segala sesuatu, ya, sampai diperkenalkan bahwa segala sesuatu ini ada penciptaannya, ada penciptanya. Oke, itu ilmunya Ibrahim. Kemudian beranjak
kita semakin dewasa, sudah mulai akil balik, ya di situ kita berlaku hukum Taurat. Ya, Taurat itu hukum, aturan-aturan. Ya, kita harus diatur. Tanpa aturan kita ini akan kacau balau. Ya, kenapa? Ya karena masing-masing akan melihat dirinya sebagai penguasa, sebagai orang yang kuat, sebagai itu ya. Masing-masing memiliki kemampuan. Kalau tidak diatur, ya siapa yang kuat maka dia akan menindas yang lemah. Nah, itu berlaku hukum Taurat pada diri kita. Misalkan seperti inilah, kalau kita bawa kepada diri kita, hukum Taurat itu misalnya kita melihat di pinggir jalan ada tulisan dilarang membuang sampah di sini. Ya. Artinya seandainya tidak ada tanda ini, seandainya tidak ada tanda larangan ini, banyak orang yang membuang sampah di tempat itu, ya, banyak membuang sampah. Tapi kenapa harus ditulis? Ya karena itu tadi, karena banyak yang tidak sadar. Karena pada diri manusia itu masih belum mendapatkan kesadaran. Berlakulah hukum Taurat. Tetapi bagi orang-orang yang sadar, ya, orang-orang yang sadar itu orang-orang yang sudah datang kepadanya Injil, kebijakan, kebijaksanaan, itu Injil. Ya. Tanpa ditulis di situ dilarang membuang sampah, dia tidak akan membuang sampah di situ. Karena apa? Karena menurut dia tidak layak kalau tempat itu dijadikan tempat membuang sampah. Jadi Injil ini tidak tertulis, ya. Injil itu bersama dengan ruh itu sendiri, bersama dengan kebijakan diri kita. Tidak perlu ada tulisan seperti tadi, dilarang buang sampah. Nah, itu Taurat itu. Begitu Injil datang, ya tidak perlu buang sampah di situ karena bukan tempatnya. Jadi Taurat dan Injil semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah satu kesatuan dari diri kita sendiri. Di dalamnya ada Taurat, di dalamnya ada Injil. Taurat dan Injil akan mengikuti perkembangan pola pikir kita. Semakin kita mendekati kesadaran, semakin mencapai kesadaran, semakin kita memahami Injil. Tidak perlu lagi ada hukum-hukum, ya. Itu maksudnya jadi kedatangan Isa menghilangkan hukum bukan berarti bahwa hukum itu tidak berlaku, tidak. Tetapi ya tidak perlu ada hukum, artinya orang yang bersangkutan sudah sadar. Makanya itu orang yang diberikan kepada manusia itu Taurat supaya apa? Supaya mereka mendapatkan pelajaran. Sedangkan Injil itu adalah pelajarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bisa buka itu tentang Taurat diberikan kepada seluruh manusia untuk menjadi pelajaran, itu di surat ke-28 ayat 43, nanti catat ya. Surat ke-28 ayat 43 itu Taurat diperuntukkan bagi seluruh manusia. Tujuannya agar mereka mendapatkan pelajaran. Taurat, hukum-hukum seperti tadi contohnya ya. Sedangkan Injil kita bisa buka di surat ke-5 ayat 46 ya. Injil itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi Taurat ditunjukkan kepada seluruh manusia agar manusia mendapat pelajaran, sedangkan Injil itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Berbeda ya, berbeda pemahamannya dengan apa yang selama ini kita pahami tentang Taurat dan Injil. Ya, Taurat dan Injil itu adanya dalam diri kita, bukan untuk orang-orang yang ada di luar sana. Kesemuanya itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, disimpulkan di surat 3 ayat 138. Ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi penerangan bagi seluruh manusia dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Al-Quran itu adalah gabungan antara Taurat dan Injil. Oke. Bukankah Taurat dan Injil juga cahaya dan petunjuk, Ustaz? Taurat itu cahaya, penerangan ya. Taurat itu penerangan. Surat Nar 09, penerangan untuk seluruh manusia, itu silakan buka di surat tadi surat 28 ayat 43 ya. Untuk seluruh manusia, untuk kita Taurat itu artinya hukum-hukum Islam, aturan-aturan ya, kita mesti diatur maksudnya ya. Kita ini mesti diatur-atur. Karena apa? Karena belum dewasa. Nanti setelah dewasa baru turun Injil. Injil itu maksudnya ya tidak perlu kita diatur-atur karena kita sudah sadar. Ya, jadi semuanya petunjuk dan cahaya.
tentang Taurat surat 28 ayat 43, tentang Injil surat 5 ayat 46, tentang Al-Quran surat 3 ayat 138. Itu gabungannya ya. Aura. Bagaimana dengan doa anak yang soleh yang menyelamatkan orang tua yang sudah wafat? Orang tua kita yang sudah meninggal itu, harta yang paling berharga yang dia tinggalkan kepada kita itu adalah jasad kita ini. Inilah jasad, inilah jeripaya kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita, itu adalah jasad kita. Maka apa yang diharap orang tua itu adalah supaya jasad kita ini diperuntukkan kepada hal-hal yang baik. Ya, ketika jasad kita yang melakukan perbuatan kebaikan, ya tanpa diniatkan pun itu orang tua akan mendapatkan itu. Ya. Berbeda dengan kita hanya mengucapkan ya Allah berikanlah keselamatan kepada kedua orang tuaku, tapi kita tidak berbuat apa-apa, ya itu masih ditangguhkan, ya. Apa yang bisa menyelamatkan orang tua kita ternyata adalah perbuatan kita secara nyata, menyingkirkan diri dari jalanan menggunakan tangan ini buatannya orang tua ini, ya ibu bapak kita. Tanpa diniatkan mereka itu mendapatkan pahala dari perbuatan kita. Lain halnya ketika kita melakukan perbuatan dosa. Kalau kita melakukan perbuatan dosa dengan jasad kita, itu orang tua tidak sampai dosanya kepada dia. Ya. Kenapa? Karena dosa itu kita tanggung sendiri. Tapi kalau perbuatan pahala, perbuatan baik, ya apa yang dilakukan oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh jasad kita ini, ya menolong orang, mengatur, memperbaiki, membuat dan sebagainya, itu akan sampai kepada orang tua kita insya Allah. Ya, kalau hati sudah tertutup disampaikan apapun tidak akan dia terima. Ya, kalau tidak selamanya hati kita yang disebut dengan hati yang tertutup itu maksudnya adalah wilayah jasad kita, wilayah kekafiran. Ya, itu artinya yang menerima petunjuk itu adalah bukan jasad kita. Jasad kita ini harus diatur dia. Jadi yang menerima petunjuk itu adalah jiwa. Makanya ketika kita baca Al-Quran mestinya dijiwai, bukan hanya sesuai yang tertulis saja. Ya, harus dijiwai, dimaknai. Karena itu kekuatannya jiwa. Jadi jiwa yang mendapat petunjuk sehingga dia bisa mengendalikan jasad. Kalau jasad biar dikasih petunjuk dia tidak akan bisa berbuat apa-apa karena dia dipimpin. Ya. Jadi yang disebut dengan orang kafir itu adalah jasad kita. Bukan orang lain ya, jasad kita. Sampai ke orang tua itu bagaimana Ustaz? Bisakah mengurangi cacat di akhirat? Makanya perbuatan orang tua kita adalah apa yang beliau lahirkan kepada kedua orang tua kita. Keselamatan kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita tergantung diri kita sendiri. Kalau kita ini selamat, ya kita ini selamat terbangkit dalam keadaan sempurna tanpa cacat, maka orang tua kita akan ada di situ. Ibu kita ada di situ, bapak kita ada, anak kita ada, tetangga kita ada. Siapapun yang kita inginkan untuk bisa hadir akan hadir di situ. Ya. Seluruhnya akan datang. Kenapa? Gara-gara kita masuk surga. Ya. Itu sebagai hukum bagi Bani Israel. Barang siapa yang memberi kehidupan terhadap satu orang manusia, maka sama saja dia memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Siapa yang satu orang ini? Diri kita sendiri. Ya, selamatkan dirimu dengan ya segala teknik yang diajarkan. Kalau dirimu sudah selamat, maka orang tuamu, nenekmu yang pernah kita ketemu, atau anak cucumu yang pernah kita lihat, semua itu akan ada di samping kita. Mereka itu selamat. Jadi keselamatan mereka sangat tergantung kepada kita. Berbeda kalau kita tidak selamat. Kalau kita yang tidak selamat, ya, kalau kita yang cacat, maka ketika dibangkitkan, ya orang-orang yang pernah kita berkomunikasi selama di dunia ini, ada bapak kita, ada ibu kita, mereka itu hanya sekedar lewat, ya, mereka hanya lewat. Kita berteriak minta tolong, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak ada yang mau menolong.